Gue yakin semua orang setuju. Di zaman sekarang, banyak banget yang berubah. Contoh, bisnis model. Yang dulu omset miliaran paling dia punya bersih-bersih masuk kantongnya berapa sih? 5%? 6%? Dulu untuk mengoperasionalkan bisnis miliaran, butuh berapa banyak orang? Pada umumnya mungkin 20-30 orang. Sekarang, satu orang aja bisa. Dan gue sendiri pun sudah mendedikasikan diri gue untuk mencoba observasi, melihat lebih detail lagi terhadap industri ini. Apakah beneran industri ini bakal jadi pengubah nasib kita? Kalau kita sebagai negara berkembang berkaca ke negara maju, industri ini makin populer. Reportase di Amerika Serikat sudah sampai 30 juta solopreneur yang bisa menyumbang sampai 1,7 triliun US dollar ke ekonominya Amerika Serikat. Dan berdasarkan data yang gue lihat dan ketemu sama orang kiri dan kanan, gue mendapatkan impresi industri ini bakal makin dewasa di Indonesia. Dan karena gue diberikan anugerah mendapatkan akses ke orang-orang yang sudah menjadi praktisi di industri ini, dan akhirnya gue mempunyai kesempatan lebih banyak ngobrol sama mereka, gue pengen mencoba nge-breakdownin step by step buat kalian tuh juga ngerti apa sih sebenarnya, gimana caranya gue itu bisa memanfaatkan zaman emas ini untuk jadi solopreneur. Dimana gue yakin banyak dari kalian yang keadaan ekonominya mungkin butuh suatu momentum yang berbeda dari keadaan kalian sekarang, terutama buat kalian yang sudah mempunyai keterampilan di kalian punya kerjaan. Menurut gue potensinya luar biasa, tapi kalian harus ngebuka mata kalian ke yang namanya AI, dunia digital, dunia konten, website pribadi. Saat kalian bisa ngeracik ini semua jadi satu, gue yakin kalian itu bisa mendapatkan momentum yang sama. So di video ini gue bakal coba breakdownin satu-satu apa yang gue dapatkan dari orang-orang yang luar biasa ini, yang sudah menjadi praktisi dan menghasilkannya sudah sampai miliaran. Dan di ujung video gue juga bakal sharing gue punya step by step buat kalian tuh lebih konkret lagi, kalian tuh harus kerjain seperti apa. Kenapa ada orang miskin terus gitu ya? Kenapa ada orang miskin yang bisa jadi kaya gitu? Karena gue ada beberapa temen ya yang hidupnya tuh susah, tapi dia bergaul dengan pengusaha-pengusaha bro, yang akhirnya dia punya usaha. Jadi dia keluar dari circle yang toxic lah istilahnya. Kadang-kadang kan kalau misalnya ini maaf ya di bawah tuh kadang-kadang ngomongin politik lah, kadang-kadang maksudnya ngomongin politik, oh ini nih pemerintah kita nggak beres dan lain-lain. Padahal dia lupa memikirkan, gue hari ini makan apa ya gitu ya. Padahal kan kita bisa usahakan lah gitu kan. Bisa usahakan tuh dalam arti akhirnya gosip itu kan yang bahaya ya. Kan ada istilah kalau kita bergaul sama pencopet kita bisa jadi yang ke-6 ya. Kalau kita nggak pernah nyinyir orang, tiba-tiba kita bergaul sama nyinyir orang, kita bisa ikutan loh bro. Iya, kan yang lucu banget kadang-kadang, si ini nih tetangga bawa perempuan nih gitu ya. Emang perempuannya siapa sih ini? Tadi awal kita nggak mau kayak gitu, jadi tanya jadinya kayak gitu. Tapi misalnya kalau lu ketemu circle yang isinya tuh berambisi ya, makanya gue SB 1M itu kan dulu circle gue gila bro, berambisi banget. Wah udah dapet nih cepet nih, lah bro bisa bro gitu, kayak keren banget bro. Wah gila lu bisa cepet ya, udah dalam waktu hitungan 1 bulan langsung 100 juta gitu. Wah gimana caranya gitu, bisa bro, ayo gue mau ngejar 1M nih gitu. Terus kita berusaha ngajak dia gitu ya, yuk bisa yuk, gue udah sampai nih. Lu kan lihat sendiri gue dari awal mulai dari 0. Tapi gue nggak bisa bro, kenapa sih gue konten tuh nggak bisa ya, kenapa? Aduh itu bahaya loh, lu bisa ketarik loh. Dan ketika kita tinggal pergi, sombong lu, sombong ya. Pada akhirnya gini bro, itu kan ada buku Bersikap Bodoh Amat ya. Sama hidup lu kan ditentuin diri lu sendiri ya. Ya gue mikirnya ya udah, kita tuh harus milih sih. Ya kadang-kadang kita nggak harus baper, toh dia juga nggak mikirin lu gitu. Kadang-kadang kita kalau mikirin dia gitu, mereka yang lagi padahal kita udah ajarin tapi mereka masih ngeluh, bahkan dibilang kita sombong. Ya lu harus milih sih. Ya udah lu mau nggak mau bro, cara ngomongnya gimana sih, makannya apa sih gitu ya. Kan kita harus belajar ya supaya mirroring ya. Dan yang ini bro, yang gua terkesan banget, dia orangnya tenang banget sih, tenang. Lu tahu dong kalau punya bisnis banyak pasti masalah banyak kan. Harusnya lebih kecenderungan dia sering cemas harusnya. Oh ya pokoknya pasti ruwet deh. Tapi dia bisa setenang itu. Nah itu yang gue belajar ya. Jadi walaupun banyak masalah kayaknya cara dia ngerespon itu keren banget sih. Dia tenang, halo Pak Berto, salam kenal ya Pak. Pertama kalian tuh harus benar-benar bisa nurunin egonya kalian. Gua nggak tahu berapa banyak dari kalian yang mempunyai kesempatan layaknya beliau, Pak Berto, di mana sudah mempunyai bisnis offline yang cukup fenomenal dan sudah bekerja sama dengan orang-orang yang statusnya luar biasa, tapi masih mau menurunkan dia punya ego, menurunkan dia punya status untuk jadi TikTokers, dan lalu akhirnya dia itu coba belajar bisnis solopreneur ini. Menurut gue gak banyak. Makanya kebanyakan orang egonya ketinggian, gak mau belajar. Dan yang paling umum, mulainya dari mana itu dia bingung. Karena sebenarnya mulai yang pertama adalah nurunin ego.
Karena saat kalian nurunin ego, kalian punya rasa keingintahuan, otomatis naik. Saat rasa keingintahuan kalian otomatis naik, otomatis juga kalian tuh langsung gerak, udah nggak bingung. Jadi step 0 ya, bukan step satunya adalah pastiin kalian tuh tahu ego kalian di mana. Saat ego kalian terlalu tinggi, percaya sama gue, bisnis apapun kalian tuh kagak bisa jalanin. Karena namanya pebisnis, namanya solopreneur, namanya 1% bisnis, apapun itu, butuh menurunkan egonya dia untuk dia tuh bisa berkembang. Jadi kalau misalnya orang nganggap harus jadi, kalau aku gini, untuk ngebantu diri aku ya, orang nggak harus jadi profesor untuk ngajarin anak PAUD, ya kan? Nggak perlu kamu lulus jadi profesor dulu untuk ngajarin anak PAUD baca ABCD gitu kan ya, ini merah kuning hijau gitu. Kamu cukup ngerti merah kuning hijau, kamu udah bisa sharing gitu. Jadi sosial media itu tempat kamu sharing, tempat kamu peduli kepada orang lain, tempat kamu menyelesaikan masalah orang lain dan mereka dapat insight dari postingan kita itu. Nggak mungkin ada orang yang nggak bisa sharing sesuatu lah misalnya gitu ya. Misalnya contohnya cara, kalau ibu rumah tangga nih ya, cara nyimpen garam biar nggak gampang mencair. Jadi percaya nggak garam itu bisa mencair kan? Oke. Jadi Panasin gitu. jadi kalau garam naruhnya nggak baik tuh dia kayak basah gitu. Oke. Sesederhana itu misalnya gitu kan ya. Itu ada orang yang nggak ngerti tuh caranya gimana. Garam aku kok gak gampang mencair misalnya gitu ya. Jadi kamu fokus aja sharing apa yang kamu bisa. Pasti ada orang lain yang membutuhkan itu gitu. Gitu. Apapun itu gitu di dalam kehidupan. Cara, bahkan aku suka banget sama Marie Kondo. Cara ngelipet baju aja jadi konten dan akhirnya menjadi sertifikasi untuk menjadi certified Marie Kondo itu ya. Jadi metode KonMari itu. Dan aku ngelihat dari beliau tuh kayak wah sesederhana itu ya gitu. Tapi itu bisa sesuatu yang bisa di-sharingkan. Jadi jangan menunggu kamu menjadi tanda kutip siapa gitu kan ya. Enggak, sharing aja. Nah, seiring berjalannya waktu, pada akhirnya nanti lama-lama kamu nemuin niche kamu di mana, maka tambah terus kompetensinya. Gitu, tambah terus kompetensinya. Dan aku orang yang paling tidak kompetitif. Oke. Kalau di talent mapping ya aku tes bakat aku, kompetisi aku terakhir. Jadi aku paling nggak bisa ikut lomba-lomba gitu ya, jiper, jiper gitu dan gampang insecure melihat pencapaian Kak Agus kayak gini nih gitu ya, aduh aku kok gini aja misalnya gitu ya, bahkan lebih muda dari aku tapi gini, nah itu aku langsung drop gitu. Mungkin teman-teman ada yang kayak gitu juga nih, bikin insecure mau posting tuh insecure mulu gitu. Nah kalau tipe orang yang kayak gitu dan termasuk aku gitu, aku nggak mau membandingkan diri aku dengan orang lain. Jadi fokus aja diri aku yang kemarin. Jadi prinsipnya aku tuh satu hari aku nambah 1%. Growth-nya value aku gitu 1%. Misalnya tadinya ngetiknya 11 jari, sekarang ngetiknya 10 jari misalnya gitu ya. Tadinya kalau mau bikin konten ngeditnya setengah jam, sekarang aku 15 menit udah bisa selesai ngeditnya gitu. Fokus aja gitu. Dalam waktu 100 hari aku udah growth 100% kan. Compounding gitu ya. Iya gitu. Jadi terhadap apapun, terhadap kedisiplinan waktu, terhadap ngerapihin barang-barang, yang tadinya baca buku cuma bisanya 1 halaman udah nggak kuat, udah mikirin mau buka handphone gitu ya. Sekarang bisa 3 halaman misalnya. Berprogres aja. Orang selalu berasa dia tuh seakan-akan gak punya kemampuan. Kayak apa sih yang gue kerjain kagak ada gunanya gitu loh. Kayak gue punya keterampilan Excel, ya semua orang juga bisa Excel. Keterampilan gue menulis, semua orang juga bisa menulis. Apa yang bikin gue tuh beda? Banyak orang kagak bisa ngeliat sebenarnya dia punya value itu di mana. Menurut gue penting banget kalian tuh bisa berkaca, bisa berefleksi dan tahu kalian punya keterampilan tuh hebatnya di mana. Dan jangan terkesan kayak seakan-akan kalian punya keterampilan itu suatu yang generik. Buat kalian generik karena kalian udah lama ada di industri tersebut. Tapi buat orang lain yang pengen coba belajar sama kalian, itu kagak generik guys. Jadi pastiin kalian tuh berkaca sekarang, like yang Kamuri bilang, apa sih yang kalian bisa, breakdownin, tulis 3 biji yang menurut kalian tuh kalian bisa. Yang bisa loh, bukan jago, bisa dulu aja. Karena 3 kebisaan ini bisa kalian jadikan satu, dan itu yang bikin kalian tuh unik. Brand itu sebuah kebenaran baru. Gitu. Jadi menunjukkan produk sebagai fakta itu udah kuno. Oke. Sekarang jangan produknya yang ditunjukin, gitu. Tapi kebenaran barunya yang ditunjukin. Aku mainin peran netizen lagi, kebenaran tuh apa dalam konteks hasil, dalam konteks benefit, Kognitif, kognitif. cukup kognitif aja. Oke, Kalau secara netizen. kognitif kita bisa lihat rasakan maknanya, terus perannya itu udah cukup. Meskipun tidak meraba barangnya. Dan itu bisa kemungkinan besar bahkan mungkin kedistorsi sama faktanya, bahkan sama produknya. Bahkan membuat fakta baru. Bahkan membuat fakta baru. Iya.
Oke. Nah ini yang terakhir nih belakangan ya. Maaf teman-teman ya. Tunggu, otak cetek aku berarti simple kayak berarti branding zaman now yang relevan saat video ini dibuat adalah saat kalian itu bisa membuat fakta baru. Ya. Apakah itu fair? Betul. Dibikin satu Betul. oversimplified. Betul. Jadi brand membuat kebiasaan baru. Kebiasaan membuat ritual baru. Ritual baru akhirnya membuat algoritma baru. Nah, kalau produk kita sudah menjadi algoritma Agus dan suatu hari nggak ada barang itu, ada yang salah dengan hidup kita. Oke. Oke. Nah itu, Itu namanya branding. ya. Ini banyak banget nih pertanyaannya ya. Aku coba konkretin lah ya. Ya. Mungkin orang-orang di sini kayak, Gus, gue butuh lebih konkret nih Gus ya. Jadi produk itu masih penting kan ya. Tapi produk tersebut kalau misalkan kagak bisa dijahit, nggak terjadi fakta baru, jadi nggak penting gitu. Iya. Tapi terbalik juga kalau misalkan ada fakta baru tapi nggak ada produk, itu gimana cara ngambil timbangannya tuh? Zaman sekarang masih ide aja udah bisa diumumkan di sosmed. Produknya belum ada. Oke. Misalnya, Gus kita ngobrol. Kita bikin produk gantinya sarapan yuk. Oke. Produknya apa? Masih belum tahu Pak, masih Belum tahu digodok. kan? Ya. Kognitifnya udah ada, tapi barangnya belum ada. Baru mau dibikin. Oke. Nah itu dasar pemikirannya Kopiko dulu waktu saya bikinnya itu. Oke, yaitu? Mengubah kebiasaan orang dengan sebuah produk yang dibikin kemudian. Jadi Bapak Value-nya dulu, gantinya ngopi. Bapak klaim itu Kopiko tuh bahkan R&D-nya belum tuh? Belum, karena saya yang bikin. Jadi bener-bener dari sebelah kanannya dulu, dari spektrum jadinya dulu. Betul, Outcome-nya gue pengen seperti apa, Yes. Bapak reverse engineer betul. ke produknya. Ya. Sampai begitu produk jadi ada 8 toples yang harus kita coba satu tuh. Dicoba namanya food testing. Kita tes, akhirnya dipilih yang nomor 6. Ini yang paling cocok. Jadilah produk itu. Sebelumnya nggak ada. Nih. Kalau dari aku sih aku kebayang, maksudnya kebayang juga peran antagonisnya lagi Pak gitu. Berarti nih si Pak Subiakto cuma jual omongan nih, mimpi, bahkan produknya belum ada nih. Jelasnya aku ya tahu Bapak maksudnya bukan itu ya Pak ya. Iya. Tapi aku lagi mainin perannya mereka aja gitu, di mana mereka berpikir, oke, terus gue cobain bikin produknya, nah terus gue menuju ke sananya atau pakai jargonnya Pak Bibi coming-nya, itu peranannya gimana Pak? Kayak di proses pertama kan kita tahu nih, lu mau apa Gus? Fakta baru yang lu pengen coba bikin, lu pukul ke belakang, dapetin produknya. Nah tapi kan ada gap nih Pak. Betul. Nah itu peranan branding atau peranan produk gimana tuh Pak di sana? Persepsi. Persepsi. Elaborasi Pak, persepsi gimana nih Pak? Persepsi. Jadi kita yakinkan orang melalui persepsi yang kita siapkan melalui storyline bahwa ini adalah sebuah kebenaran yang harus dicoba. Sekarang itu zamannya personal branding. Kayak orang tuh masih agak bingung apa itu personal branding, apakah itu pencitraan, apakah itu logo. Banyak banget kan definisi, setiap orang tuh kayaknya beda-beda semua gitu. Dan menurut gue pakar branding ini, Pak B, cukup menjelaskannya secara detail dan secara konkret gitu. Branding itu basic itu fakta baru. Jadi buat kalian yang pengen melakukan branding, mau itu personal, mau itu komunitas, mau itu produk, pikirin semua aktivitas branding kalian, apakah membentuk suatu fakta baru. Kalau misalkan semua message-nya itu sudah menusuk ke satu fakta baru, itu yang namanya branding. Kalau misalnya dia nggak suka, maksudnya produknya gue jelek, pasti orang nggak apa namanya ya, nggak akan banyak yang beli. Kalau argumen gue sih gitu aja. I see, law Gitu of big loh. number saja. Jadi 1000 pasti ada satu yang gak suka. Iya, tapi gini. Penting untuk manage ekspektasi, itu yang paling penting. Buyer's remorse itu, ini yang gue selalu praktekin di semua lini produk yang gue keluarin, termasuk digital maupun tidak. Gue harus manage ekspektasi orang yang beli. Oke, Timun Jelita, gue bikin buku fiksi itu fiksi panjang pertama, nggak pernah gue bikin buku fiksi panjang kayak gini. Dulu tuh buku cerita pribadi gue aja, gitu. Esai pribadi.
Gue gratisin chapter 1-nya, Pak. Chapter 1 Timbun Jelita gratis, siapa tahu lo cocok sama gaya gue. Gue sebarin. Penerbit gue minta, penerbit yang modalin, penerbit yang gue minta. Chapter 1 taruh di website lo, gratis orang boleh baca. Oke. Iya, gue gratisin, orang baca, di belakangnya tulisan, kalau suka beli ya, beli orang 10.000 bulan pertama. Oke. Nah, managing ekspektasi itu penting. Kelas, gue jualan kelas. Apa nih, kelas digital yang pakai Zoom lah, itu gue bikin ada 30 kelas nulis waktu itu, pas zaman pandemi. Sama, gue kasih icip dulu juga ke mereka. Bahwa gue managing ekspektasi mereka, ini yang gue ajarin kelas kayak gini. Tahu nggak caranya gimana? Ini gue buka di sini, gue bongkar aja. Oke. Di suatu hari di bulan pandemi, gue bikin cerpen, 5 biji cerpen, cerita pendek. Gue tulis dan gue bacakan di YouTube. Oke. View-nya 2 juta, 1,5 juta, segala macam. Gede lah view-nya. Cerpen ditulis, gue bacain di YouTube. Penulis pada iniin gue, pada WA gue. Lu tuh aneh banget sih. Lu emang gak butuh duit apa gimana? Karena lo taruh di YouTube paling AdSense-nya juga berapa, itu satu. Kedua, lo kan penulis established. Bikin buku aja. Bikin buku berapa laku lo gini-gini royalti gini. Oh iya emang pengennya gue gratisin sih di YouTube, gue bilang gitu. Yang mereka nggak tahu, semua cerpen itu adalah promo gue sebenarnya untuk bikin kelas nulis gue, karena semua kelas nulis gue isinya bedah cerpen-cerpen itu. Oke. In a way lu punya funneling. Betul. Oke. Jadi kelas nulis gue adalah satu cerpen gue judulnya Gerimis. Itu udah 2 juta kayaknya, 2 juta yang baca. Guys, gue bikin kelas nulis Raditya Dika. Yang gue bahas adalah bedah cerpen Gerimis. Lo kalau udah baca dan lo suka, pengen tahu cara nulisnya gimana, gue bongkar semua cara nulisnya. Sold out. Buka lagi, tahu-tahu 30 kelas untuk 5 cerpen. Cuma modal 5 video tersebut itu 5 video. Nah artinya kan teman-teman, ya gue kan tipe yang nggak langsung bilang ke teman penulis gue ya, kayak lu tuh nggak ngerti, ini tuh marketing gue gitu, ya ngapain? Wow. Ya gue cuma bilang makasih ya sarannya, ya udah gitu. Cuma kan mereka nggak tahu. Itu funnelingnya lu padahal. Iya, bahwa itu. Nah balik ke pertanyaan lu, supaya orang nggak ngerasa nggak puas, Ya. berarti kan ekspektasi yang harus kita manage. Itulah kenapa ini cerpennya, orang udah ngerasa, oh yang gue akan ikutin adalah belajar soal bikin ini. Begitu dia masuk, itu yang memang gue kasih. Jadi gue selalu trying to manage the expectation supaya matching. Berikut dengan harga dan lain-lain gitu sih. Kira-kira. Di sini menurut gue yang paling ke-trigger ya buat semua orang, terutama kalau misalkan kalian yang di industri kreatif, pada umumnya gue setuju banget seniman kalau misalkan udah buat karya, itu biasanya tuh dia dorong kayak nih karyanya gue, please beli sekarang juga. Nggak banyak seniman bisa berpikir kayak gimana caranya karya gue nggak gue dorong, tapi ketarik ke orang-orang yang membutuhkan, yang memang punya masalahnya. Jadi buat kalian yang di sini pengen lebih eksponensial banget, kalian tuh harus mikirin gimana caranya gue tuh memberikan value, nilai tambah. Jadi nggak cuma ini karya bagus gue dorong, tapi gimana caranya pas gue bikin suatu karya tersebut, suatu produk tersebut, ini nih tuh menyelesaikan masalah apa sih? Karena saat menyelesaikan masalah, itulah baru terjadi transaksi yang luar biasa. Dan kebanyakan orang salah kaprahnya adalah value terciptakan saat terjadi transaksi jual beli. Itu belum value, itu benar-benar transaksi komersil. Value terjadi saat ada masalah yang sudah dipecahkan. Uniknya ya kayak dalam konteks pada umumnya mungkin orang kagak bisa ke-trigger namanya liburan itu malah jadi studi kasus yang untuk jadi aset yang produktif. Benar. Itu emang by design dari Michelle kah atau Michelle itu sambil berjalan baru ke-trigger nih kayak oh ini tuh sebenarnya gue tuh jalan-jalan itu bukan pengeluaran tapi investasi gue untuk membuat suatu produk yang nanti bisa jadi aset produktif. Itu perjalanan ke sana gimana tuh buat orang-orang bisa Nih perjalanan, kalau niche aku kan emang susah ya. Jadi perjalanan itu sebenarnya lebih mudahnya seperti ini sih. Tetap kita mulainya dari kita bikin konten daily dulu gitu, daily. Nah lalu kita mulai dari affiliate link sebenarnya. Link kayak Shopee misalnya, terus kayak ya itu aku bilang hotel gitu kan. Jadi kadang-kadang
kita sharing aja nih, kayak misalkan kita ngomong di TikTok nih, ada TikTok Go lah ya namanya, dia sharing kayak restoran atau misalkan hotel ya kan, kita dapat commission dari situ gitu ya. Awalnya memang iseng gitu ya, cuma ya kayak aku bilang kok lama-lama iseng doang kok kayaknya banyak juga ya ternyata tapping plus orang juga banyak juga nih commissionnya gitu kan, berarti orang tertarik juga nih gitu kan, maksudnya suka sama yang gue review, mereka trust gitu loh. Buat kasih konteks itu followers masih berapa? Followers mungkin masih 10 ribuan ya, 10 ribuan ya. 20 ribu Di lah. mana di media sosial sekarang bisa dibilang kan sangat rendah kan, harusnya kan. Masih rendah banget ya, tapi iya. ternyata kok segitu aja juga menurut gue udah lumayan gitu loh maksudnya gitu ya, daripada kita kayak traveling buang-buang duit, tapi ternyata gue sendiri travelingnya pakai reward plus apa yang gue sharing pun juga jadi duit gitu loh. Nah dari situ pikir wah kayaknya menarik juga nih kalau gue pikir-pikir gue buka aja ilmunya ya. Gue buka ilmunya dulu nih gitu. Jadi testingnya itu dari tapling yang hijau oranye Pertama doang sih, pertama tapi doang. sebenarnya itu kan general banget ya. Yeah. Semua konten creator mungkin akan lakuin itulah, Tes, mau yang yeah. mau follower 1.000 sampai 1 juta kayak Koko juga pasti akan mungkin pergi share. Tapi dari situ gue pikir bahwa oke, gue karena gue juga nggak mau artinya benefit gini kadang-kadang tuh datangnya cuma sebentar. Kalau lu punya benefit reward misalkan dari suatu bank kayak gitu, lu paling cuma ada sebulan 2 bulan, and then ntar hilang gitu loh. Karena ntar banknya kenapa lah berubah apapun lah ya, berubah fasilitas apa kayak gitu. And then gue pikir bahwa gue mulai bangun community. Di situ awalnya iseng sebenarnya, iseng bahwa gue punya info yang sangat bagus banget dan bisa bikin kalian tuh bener-bener zamannya Genius dulu sih. Pas awal-awal Genius bikin tuh gue bikin community bahwa iya nih ada yang bagus nih kartu apa. Nah itu maksudnya 2000 berapa tuh buat ada konteks? 2023. 2023, Ya itu okay. langsung itu di 2023 tuh walaupun masih follower masih 10.000 ternyata banyak juga ya gitu. Surprisingly gitu maksudnya kayak banyak juga ya kok yang mau join community gue ya dulu ya gitu ya. Ternyata saking limitednya banget orang yang bisa membahas itu. Dari situ lu mungkin ngebahas apply kartu udah gitu kan, tapi kan lu bisa kulik semuanya dan apa sih secara detail itu programnya segala macam kan nggak banyak orang yang tahu gitu. Dan sebenarnya di followersnya cuma 10.000 itu banyak kok gitu, menurut gue banyak ya, maksudnya ya banyak mungkin ratusan doang sih, tapi kan gue kaget juga gitu kok bisa ya gitu loh maksudnya. Dan mungkin banyak dalam konteksnya lu adalah tuh bener-bener tuh highly targeted audience kali. Iya, highly targeted audience yang memang deep banget pengen tahu lu gitu. Deep, dan mereka willing to bayar untuk reward yang mereka pikir mereka suka traveling gitu loh. Dan sebenarnya kan juga dengan bangun community itu kan kita kan juga kayak bangun ekosistem lah gitu loh. Bukan cuman kita dia tapping kita sekali gitu loh. Dengan community itu kan kita kan akan berhubungan dengan audiens banyak banget kan. Kan sekarang community gue udah hampir 9.000 sih. Udah hampir 9.000 dan itu paid kan gitu loh. Setiap paid itu mungkin berapapun kan juga community itu kan ada harga kan naik juga kan. Cuma pasti naik terus. Nah, tapi ternyata growth dan memang kita bisa saling sharing di situ dan itu otomatis juga akan saling menghasilkan juga ya di dalam community itu. Jadi awalnya di situ sih sebenarnya. Gue nggak tahu berapa banyak orang yang bisa klaim bahwa dia nggak punya waktu ya. Tapi menurut gue ibu-ibu punya 3 anak, punya bisnis juga, cukup merepresentasikan orang itu nggak banyak waktu. Dan di sini menurut gue kepentingan kalian adalah berpikir gimana caranya semua aktivitasnya kalian itu berhubungan dengan kalian punya bisnis solopreneur ini. Jadi contoh Ibu Michelle ini kan memang suka luar negeri, berliburan. Dia ngeliat itu bukan sebagai pengeluaran, tapi jadi aset yang produktif. Jadi aktivitasnya kalian, setiap kalian berasa kayak nggak ada faedahnya, sebenarnya yang bisa kalian trigger lagi kayak gimana caranya ini bisa berhubungan dengan bisnisnya gue. Dan menurut gue ini adalah privilege dari industri kreatif. Kalian tuh bisa berpikir sekreatif mungkin. Apa aja hal-hal yang kalian lakukan bisa jadi itu tuh bukan pengeluaran, tapi itu adalah aset. Ngomong simpelnya adalah kesehariannya kalian. Dibandingin hari-hari hilang gitu aja, kalian dokumentasin semua, itu bisa jadi aset. Bisa jadi ya namanya bukti sosial bahwa kalian tuh memang praktisi. Produk digital itu lagi naik daun gitu. Momentumnya ya. Padahal sebetulnya itu sudah lama, cuman ya kita perbarui lagi, kita perbarui ilmunya, kita update. Nah ini bisalah dibagikan kepada teman-teman yang mau belajar gitu. Misal bagaimana caranya jualan online, bagaimana caranya riset produk. Karena kan makin lama makin banyak juga orang yang ingin terjun di bisnis itu. Misal belajar jualan dan sebagainya. Jadi kita bantulah untuk menyediakan sebuah produk yang bisa membantunya untuk mencapai itu. Terakhir menurut gue nih mungkin adalah impian semua bapak-bapak ya, dimana
Pak Nurdin adalah suatu sosok yang bersama dengan istrinya, Kak Reski, tinggal di Jogja, slow living, tapi bisa menghasilkan ratusan juta, miliaran. Bahkan dia pernah ceritakan ya di podcast-podcast, dalam 3 hari dapat 240 juta. Dan seperti kalian tahu, produk digital itu marginnya tuh sampai 99%. Dan buat kalian yang pengen mempunyai aspirasi ke sana, kalian tuh harus ngerti namanya itu scale. Apa itu scale? Gimana caranya kalian itu kagak jual sekali doang, tapi jualnya berkali-kali. Dan cost kalian tuh di sana-sana aja. Jadi bayangin, semua costnya kalian tuh di fixed cost tuh. Nggak ada lagi variable cost. Contoh di fixed costnya udah cuma 1 juta, terus gitu ya. Terus tapi kalian punya penjualan bisa ekstrim 40 juta, 50 juta, 100 juta. Dan beliau nge-scale ini semua pakai namanya ads. Dimana dia pernah breakdown lebih detail lagi. Dia punya komunitas, di komunitas yang namanya Digital 1%. Kalian bisa cek link di deskripsi kalau misalnya kalian tertarik. Jadi kalau misalnya gue ngerangkum pembicaraan gue sama mereka ya, step 0-nya yang gue bilangnya, kalian tuh bener-bener udah siap belajar. Jadi pastiin egonya kalian tuh keep in check. Step berikutnya adalah kalian harus tahu kalian tuh leverage-nya ada di mana. Apa sih yang kalian jago? Terus pikirin yang kalian jago ini menyelesaikan masalah apa. Terus dokumentasiin itu semua untuk kalian itu bisa membuat suatu fakta baru untuk jadi brandingnya kalian. Untuk kalian tuh terasosiasikan dengan kata-kata kunci yang kalian pengen terasosiasikan. Dan konkretnya untuk ngelakuin ini semua, jelasnya kalian itu bikin konten, terus kalian harus punya rumah digitalnya kalian, yaitu personal website-nya kalian. Gue merekomendasikan satu website yang namanya lnk.id, karena itu gratis untuk kalian mulai, nggak ada fee sama sekali. Dan coba kalian kumpulin semua insight ke satu rumah tersebut. Kalian bisa kasih konten-konten eksklusif, video-video eksklusif, untuk mulai dulu aja. Jadi jangan mikirin terhadap transaksinya dulu, kalian dapetin dulu customer insight. Sebenarnya masalah dia tuh relevan gak sih sama skill yang gue punya? Apakah skill gue tuh bisa menyelesaikan masalah dia? Coba gather dulu information itu, dan itu semua kalian tuh bisa pakai namanya lnk.id untuk ngelakuin. Ini adalah beberapa contoh, kalian itu bisa pakai lnk.id, link it, like-nya Google Form untuk membuat questionnaire, jadi kalian tahu customer kalian itu seperti apa. Begitu ini sebuah konkret, congrats, berarti kalian udah siap untuk aktifin kalian punya 1% business model. Yang orang-orang ngomong kerennya adalah solopreneur. So buat kalian pengen belajar lebih banyak lagi, gue ada video-video yang udah gue siapkan buat kalian juga. Kalian bisa cek aja sendiri atau kalian bisa cek link di deskripsi. So itu aja, next video essay apa yang menurut kalian menarik untuk Agus Teguh Halim bawakan? Komen aja di bawah, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.